Apa yang bisa kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita hambanya orang-orang yang beriman? Ada satu contoh terbaik atau teladan terbaik kita dapatkan dari ungkapannya seorang yang hidup di masa generasi tabi'in yang bernama Qadhi Shuraih, seorang tabi'in yang berasal dari Hadramaut. Beliau adalah orang yang faqih, orang yang ahli di bidang hadis. Beliau juga sekaligus sebagai hakim, maka sebutan beliau adalah Qadhi Shuraih. Beliau menjabat sebagai hakim di Kufah selama kurang lebih 60 tahun. Apa sikap beliau yang diajarkan kepada kita ketika ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa kepada kita? Beliau pernah mengatakan, inni la asabu bil musibah fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marrat, ahmadu id lam yakun a'dhamu minha, wa ahmadu in razaqani Allah id razaqani as-sabra 'alaiha, wa ahmadu id wafaqani lil istirja'i lima arju minat thawab, wa ahmadu id lam yaj'alha fi dini. Ada 4 hal yang diungkapkan oleh Qadhi Shuraih tadi. Mudah-mudahan ini menjadi trik bagi kita yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Kata beliau, aku pernah mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian aku bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali. Kenapa beliau memuji sampai 4 kali? Beliau sebutkan sebab pujian yang pertama, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan musibah kepada beliau bukan yang paling berat, bukan yang terberat, bukan yang tersulit, atau bukan yang paling besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Qadhi Shuraih mengatakan demikian? Ketika seseorang masih meyakini bahwa ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya masih ada yang jauh lebih besar, masih ada yang jauh lebih berat, masih ada yang jauh lebih sulit, maka ujian yang dia alami akan terasa ringan dan mudah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah pertama yang diucapkan oleh Qadhi Shuraih ketika beliau mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalimat tahmid yang kedua yang keluar dari lisan Qadhi Shuraih ketika diuji oleh Allah, kata beliau, wa ahmadu id razaqani as-sabra 'alaiha. Saya tetap masih bertahmid, memuji, mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah sekalipun mendapatkan ujian dan musibah. Sebab ketika diuji saya masih diberikan rezeki oleh Allah, mampu bersabar. Apa istimewanya ketika orang mampu bersabar diuji, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Istimewanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat 155, Allah mengatakan di ujung, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar maka dia akan ringan dan mudah mengeluarkan kalimat lanjutannya, yaitu istirja', mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kesadaran penuh tentang dirinya bahwa dirinya itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan semata-mata akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjanjikan 3 hal kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim salawat mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Didoakan oleh malaikat, didoakan mendapatkan rahmat, dan didoakan mendapatkan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah memberikan janji bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan bagi orang-orang yang mampu bersabar itu balasannya kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhingga, tidak akan terukur. Begitu besar, begitu agungnya balasan orang yang bersabar. Maka bertahmid Qadhi Shuraih ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia masih mampu bersabar. Kalimat tahmid yang ketiga, ucapan alhamdulillah yang keluar dari lisan Qadhi Shuraih ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja'i lima arju minat thawab. Kelanjutan dari sabar tadi, aku memuji kepada Allah sebab aku masih dimudahkan oleh Allah mengeluarkan kata-kata atau kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan kesadaran seseorang bahwa dirinya itu milik Allah. Karena milik Allah maka suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya. Artinya dia tidak menjadi pemilik yang hakiki, bukan menjadi pemilik yang abadi selama-lamanya. Dia adalah titipan dari Allah. Jasad dan fisik kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika titipan maka suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah keluar dari lisan Qadhi Shuraih ketika beliau mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata beliau, ujian yang Allah berikan ketika itu adalah ujian yang tidak berkaitan dengan agama.